Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahadatun Nida dengan NIM 20 122 147 dengan kelas Telaah Pendidikan H. Di video ini, saya akan menelaah kitab Ta'limut Ta'lim dengan bab tawakal. Baik, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Summa la budda lil thalibil ilmi minat tawakkuli fi thalibil ilmi wa la yahtamu li amri rizki wala yusghila qalbahu bidzalik. Rawa Abu Hanifah rahmatullahi alaihi an Abdullah ibni Hasani Zubaydi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tafaqqaha fi dinillahi kafahu wahi hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu fa inna ma saghala qalbuhu birrizqi minal quti wal kiswati qallama yatafarragu litahsili makarimil akhlaqi wa ma'ali umuri. Artinya, para pelajar harus tawakal kepada Allah saat mencari ilmu dan tidak perlu cemas soal rezeki, dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi. Sahabat Rasul berkata, barang siapa yang memperdulikan ilmu agama maka dia dicukupi oleh Allah, dan dia pasti diberi rizki oleh Allah dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa sibuk memikirkan soal rezeki, yakni makanan dan pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan akhlak yang mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa para pelajar harus memiliki sikap ketawakalan dan kepercayaan, di mana tawakal di sini adalah menyandarkan segalanya kepada Allah. Hal itu baik berupa amalan dan ubudiyah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya dengan menjalankan kerja keras untuk mendapatkan berbagai macam. Ayat tersebut juga menerangkan untuk tidak perlu khawatir tentang rezeki. Mereka dianjurkan untuk tidak terlalu sibuk memikirkan hal-hal tentang materi seperti pakaian dan makanan, karena kedua hal itu dapat mengalihkan perhatian mereka dari pembentukan akhlak yang baik dan nilai-nilai yang lebih tinggi. Seseorang seharusnya juga tidak terlalu berusaha mencapai kemuliaan. Alih-alih seseorang disarankan bersikap pasrah dan menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, karena semua itu adalah upaya yang tidak berguna jika pikirannya hanya tertuju kepada kebutuhan materi saja. Baik, untuk yang kedua, qala rajulun limansuril hallaji ausini faqala hiya nafsuku illam tuzgilha sagolatska fayanbaghi likulli ahadin ayyuzgila nafsahu bi'amalil khairi hatta la tashtaghila nafsuhu bihawaha wala yahtamal akilu li'amrid dunya li'annal lahamma wal hazana la yaruddu masibatan wala yanfa'u bal yadhurrul qalba wal aqla wal badana wa yuhillu bi a'malil khairi wa yahtamma li amril akhirati li annahu yanfa'u. Artinya, ada seseorang laki-laki berkata kepada Masyur al-Halaj, "Tuan, sudilah berwasiat kepada saya." Beliau menjawab, "Sibukkah nafsumu? Sebab jika dia tidak kamu sibukkan, maka dia yang menyibukkanmu."
Jadi, setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal baik dan tidak sibuk menuruti hawa nafsu. Orang berakal tak layak cemas dengan urusan dunianya, sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya. Bahkan malah membahayakan hati, akal, dan badan. Dapat menghapus amal baik. Seharusnya orang muslim itu prihatin memikirkan urusan akhirat, itulah yang lebih bermanfaat. Jadi, dalam ayat ini menerangkan bahwa pentingnya fokus pada amal-amal yang baik dan tidak terjebak dalam hawa nafsunya. Setiap individu sebaiknya melibatkan dirinya sendiri ke dalam amal-amal yang baik dan tidak mengeratkan dirinya dengan keinginan-keinginan dunia yang hanya memenuhi hawa nafsu mereka saja. Semata seseorang harus pandai mengalihkan hawa nafsunya sendiri, karena jika tidak, nafsu tersebut malah yang akan mengendalikan dan menguasai dirinya sendiri. Selain itu, ayat ini juga menerangkan orang yang berakal sehat tidak perlu khawatir tentang urusan dunia, bahkan khawatir terlalu banyak tentang urusan dunia dapat membahayakan hati, akal, dan tubuh. Seseorang akan menghapus amal baiknya ketika melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harusnya memprioritaskan kekhawatiran tentang urusan akhirat karena memiliki manfaat yang lebih besar dibanding dengan urusan duniawi. Yang ketiga, wa amma qauluhu alaihi sallallahu alaihi wasallam, inna minat bunubi bunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah fal muradu minhu qadru hammin la yuhillu bi'amali khairi wala tuzghilal qalba syughlan yuhillu bi ihdaril qalbi fi sholati fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirati. Artinya, Nabi bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Maksud sabda itu ialah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah pada waktu sholat. Boleh memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa kepada Allah ketika sholat, maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Jadi maksud dari ayat ini adalah ayat ini menerangkan bahwa ada dosa yang hanya dapat dihapuskan melalui keprihatinan dalam mencari nafkah. Pesan dalam ayat ini menggarisbawahi bahwa pentingnya prihatin dalam mencari rezeki, namun tetap menjaga amal-amal baik dan tidak melupakan hubungannya dengan Allah saat beribadah, terutama ketika kita sholat. Boleh memikirkan soal rezekinya selama tidak melupakan Allah dalam beribadah dan tindakan tersebut dianggap sebagai amal yang berhubungan dengan akhirat kelak. Yang keempat, wala budda lil talibil ilmi min taqlilil ala ikid dunyawiyati biqadril wus'i walihada yahtarul gurbah wala budda lil talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasabi fi safarit ta'allumi kama qala Musa alaihi sallallahu alaihi wasallam fi safarit ta'allumi walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfari. Laqad laqina min safarina hadza nasaba liya'lama anna safarul ilmi la yahlu anit ta'abi di anna talabal ilmi amrun
adimun wa huwa afdalu minal ghazawati inda aqsaril ulama'i wal ajru ala qadrit ta'abi wan nasabi faman sabara ala dzalika wajada ladzatal ilmi tafuqu sa'ira ladzati dunya. Artinya, para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, para ulama memilih menyendiri, menjauh dari pergaulan santri, harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu, sebagaimana yang disabdakan Nabi Musa ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Perjalanan Nabi Musa mencari ilmu diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, sungguh benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini. Hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan. Karena menuntut ilmu urusan yang amat sangat besar dan lebih utama daripada perang. Demikian menurut pendapat sebagian ulama, dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialami. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan kelezatan ilmu yang mana lezatnya tidak ada bandingnya di dunia. Ayat ini menerangkan para pelajar sebaiknya mengurangi keterlibatannya dengan urusan dunia sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, sebagai santri juga harus bersedia menderita dalam perjalanan mencari ilmu seperti yang dialami Nabi Musa ketika beliau berguru dengan Nabi Khidir. Menuntut ilmu dianggap sebagai urusan yang sangat penting dan lebih utama daripada berperang. Pahala dalam menuntut ilmu itu bisa diukur berdasarkan seberapa besar kesulitan dan penderitaan yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang yang tabah dalam menuntut ilmu dan dengan kesulitan dalam menghadapi ilmunya akan merasakan kenikmatan dan kelezatan ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan hal-hal lain di dunia kelak. Yang kelima, wayan bagi li-talibil ilmi Allah yastaghila bisyai'in akhara ghairal ilmi wa la yu'ridu 'anil fiqhi. Qala Muhammadun rahimahullah ta'ala, inna sina'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi, faman arada ayyatsruka ilmana hadha sa'ata falyatsruk hussa'atu. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahimu jarrahi ala abi Yusufa ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yajudu bi nafsihi faqala abu Yusufa lahu ramyul jimali rakiban afdalu amrojila falam ya'rifil jawaba fa'ajaba binafsihi wa huwa annar ramya masyian ahabbu fil awwalina. Artinya, para penuntut ilmu seharusnya tidak menyibukkan dirinya kecuali hanya menuntut ilmu, terutama ilmu fikih. Syekh Muhammad berkata, pekerjaan kami ini menuntut ilmu adalah sejak dari ayunan hingga ke liang kubur. Oleh karena itu, orang yang berhenti dalam mencari ilmu sesaat saja, maka dia telah mati sesaat. Suatu ketika, ada seorang ahli fikih menghadap Syekh Abi Yusuf, namanya Ibrahim Al-Jarrah. Dia datang untuk menjenguk Nabi Yusuf yang sedang sakit yang menyebabkan wafatnya beliau.
Kemudian beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim, mana yang lebih utama, melempar jumroh sambil mengendari unta atau sambil berjalan kaki? Syekh Ibrahim tidak menjawab. Lalu Abi Yusuf menjawab sendiri bahwa melempar jumroh sambil berjalan kaki itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Nabi dan sahabatnya. Ayat ini menerangkan bahwa para penuntut ilmu seharusnya fokus sepenuhnya itu dalam menuntut ilmu, terutama soal fikih. Seseorang yang menuntut ilmu itu pasti akan terus berlanjut sepanjang hidupnya, mulai dari masa kecil hingga ke liang kuburnya. Oleh karena itu, seseorang yang berhenti menuntut ilmu dalam waktu yang singkat dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan. Seperti dalam kisah melempar jumroh itu sambil berjalan kaki itu lebih dianjurkan dan lebih disukai dalam agama Islam berdasarkan dan tindakan para nabi dan sahabat yang telah melakukannya. Yang terakhir, wa hadza yanbaghi lil faqihi ay yastaghila bihi fi jami'i awqatihi. Fahina idzin jayidun ladzatan adimatan wa qila ru'iya Muhammadun fil manami ba'da waqatihi wa qila lahu kaifa kunta fi hali naz'i faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatabi falam as'ur bihuruji ruhi wa qila innahu qala fi akhiri umrihi saghalani masailul mukatabi anil isti'dami lihadzal yaumi wa innama qala dzalika tawadu'an. Artinya, begitulah seharusnya seorang ahli fikih selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkaji hukum-hukum agama. Kalau dia berbuat demikian, tentu akan memperoleh kelezatan yang amat sangat besar. Ada yang berkata bahwa ada orang mimpi bertemu Syekh Muhammad setelah beliau wafat. Lalu orang itu bertanya kepadanya, bagaimana keadaan Tuan ketika nazu? Beliau berkata, waktu itu aku cukup sedang memikirkan masalah budak mukatab. Jadi aku tidak merasa kalau nyawaku telah melayang. Ada yang meriwayatkan bahwa pada akhir hayatnya beliau berkata, aku selalu sibuk memikirkan masalah budak mukatab hingga aku tidak siap-siap menghadapi kematian ini. Beliau berkata demikian karena tawadu, merendahkan diri. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang ahli fikih seharusnya sepenuhnya mengabdikan waktunya untuk mempelajari hukum-hukum agama agar dapat merasakan kelezatan ilmu yang jauh lebih besar. Seorang ahli fikih juga diharuskan untuk mementingkan kefokusannya dan mengabdikan waktu mereka dalam mempelajari hukum agama. Seperti kisah tentang Syekh Muhammad dan budak mukatab yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah sosial dan rendah hati dalam memprioritaskan urusan yang lebih penting daripada persiapan menghadapi kematian. Baik, dari bab tawakal dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, jangan risau akan rezeki, di mana pelajar yang harus bertawakal dalam menuntut ilmu jangan mudah goyah karena masalah rezeki saja, dan hatinya juga tidak boleh terbawa dengan masalah itu. Hal ini dapat dipahami bahwa di mana seorang pelajar harus memiliki sikap tawakal disertai optimis yang tinggi, di mana harus ditanamkan
dalam benak dan jiwa mereka. Yang kedua, hidup dengan sederhana, di mana seorang pelajar harus sanggup hidup susah dan sulit di waktu berpergian dalam menuntut ilmu. Hendaknya pula menyadari bahwa perjalanan dalam menuntut ilmu itu tidak akan lepas dari kesusahan. Hendaknya pula menyadari bahwa perjalanan dalam menuntut ilmu itu harus didasari karena belajar merupakan sesuatu perbuatan yang menurut sebagian besar ulama lebih mulia daripada berperang. Besar kecil pahala dalam menuntut ilmu itu berbanding seberapa besar letih dan kesusahan dalam usahanya. Yang ketiga, menggunakan seluruh waktu buat menuntut ilmu, karena pentingnya waktu tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah disadari oleh manusia. Hal ini membuktikan bahwa manusia kadang suka lalai dan suka lupa. Para cendekiawan Muslim pada zaman dahulu banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mendedikasikan hidup mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian, selain itu, sikap tawakal ini juga bisa berupa sikap dalam mempercayakan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan suatu rencana yang bersandarkan pada kekuatannya dalam melakukan pekerjaan, kegiatan, dan keinginan, disertai sikap berserah diri kepada Allah pada waktu menghadapi kesukaran. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.